Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Baitur Rahman, yang kami hormati para hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di atas kebaikan. Kita masih berada di atas kesempatan yang mulia untuk beramal ibadah. Dan sebagai seorang muslim, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat merdeka, atas nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, kita sekarang tidak menjadi budak bagi orang lain. Posisi kita sebagai hurriyah, orang yang merdeka, dan kita tidak juga merasakan penjajahan yang telah dirasakan oleh nenek moyang kita, mbah-mbah kita pada 80 tahun yang lalu atau lebih dari itu. Maka sepatutnya bagi seorang muslim kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur atas nikmat tersebut. Dan syukur adalah memanfaatkan kenikmatan untuk kebaikan. Sementara kufur memanfaatkan kenikmatan untuk keburukan. Terlebih juga salawat dan salam semoga tercurah bahkan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita sudah selesai pada hadis yang ke-8. Nah, sekarang insyaallah hari ini kita akan membahas hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-9. Kata Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, "An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu," dari sahabat Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridai beliau, qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang telah aku larang kepada kalian maka jauhilah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan maka datangilah ia, yaitu maka lakukanlah, mastata'tum, semampu kalian. Fa innama ahlaka alladhi min qablikum kathratu masailihim, karena binasanya orang-orang sebelum kalian dari para pengikut Nabi yang terdahulu, mereka binasa hanya karena kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan terlalu banyak berselisih, terlalu berselisih dan menyelisihi para nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dikarenakan diriwayatkan oleh
hadis yang paling sahih, yaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita juga sedikit membahas biografi siapa itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih ingat kenapa kok Abu Hurairah diberi kunyah Abu Hurairah? Bapaknya kucing. Kenapa? Ya, karena manakala dia sedang menggembala bersama dengan bapaknya, ternyata Abu Hurairah mendapatkan anak-anak kucing, dan Abu Hurairah senang bahwa anak kucingnya pamer kepada bapaknya. Maka bapaknya bilang, anta Abu Hurrin, kamu tuh bapaknya kucing. Dan ini sampai sekarang dikenal dengan beliau sebagai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak di antara sahabat yang lain. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Alasannya karena beliau, yaitu Abu Hurairah, itu senantiasa bermulazamah dengan Rasulullah, senantiasa mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang atau para sahabat dari kaum Muhajirin, mereka sibuk dengan berdagang, dengan ikhtiar mencari fadlullah dengan berdagang. Orang-orang Ansor sibuk dengan pekerjaan mereka. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa bersama dengan Nabi untuk duduk di majelisnya beliau, sehingga beliau pun radhiyallahu anhu termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas intinya, pesan apa yang ada di dalam hadis ini. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh penulis kitab Ad-Durarus Saniyah bi Fawaid Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama, pesan dari hadis Nabi tersebut adalah wajibnya menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Wajibnya menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini hanya disebutkan manahaitukum, apa yang aku larang. Tidak disebutkan oleh siapa? Allah. Lalu bagaimana dengan larangannya Allah? Hukumnya apa? Wajib juga, Kalau di dalam hadis ini yang melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya lebih wajib lagi. Dan yang dimaksud larangan di sini adalah larangan yang bersifat ilzam, larangan yang bersifat paten. Karena agama kita ada larangan-larangan yang sifatnya itu ghairu ilzam, atau dikenal dengan makruh. Ada larangan yang bersifat makruh, ada larangan yang bersifat haram. Nah, di dalam hadis ini yang dimaksud oleh Nabi adalah larangan-larangan yang bersifat haram. Dan hukum asal larangan adalah ilzam, tidak boleh, secara mutlak haram. Namun apabila sebuah larangan kok ternyata ada dalil yang membuat larangan tersebut berubah hukumnya jadi dari haram menjadi makruh, maka hukumnya jadi
makruh. Asalkan apa? Ada dalilnya ya. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala manakala melarang sebuah perkara, Allah taala pasti melarang dengan hikmahnya ya, dengan hikmah yang Allah inginkan. Sehingga bisa kita katakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang suatu hal melainkan pasti ada maslahatnya. Pasti ada maslahatnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu apa saja hal-hal yang bisa mendatangkan madarat bagi manusia dan apa pula hal-hal yang bisa mendatangkan maslahat untuk manusia ya. Dan di antara larangan yang ada di dalam agama kita adalah terlaknatnya laki-laki menyerupai perempuan. Nah ini 17-an ini ya, bahaya. Kepengen rame, kepengen seneng-seneng, sing lanang dandan kaya wong wadon. Wirasana mboten nggih Pak Bu. Mboten nggih. Alhamdulillah. Contoh yang lainnya berjudi ya. Berjudi kan haram ya. Berjudi itu haram ya. Karena memang di dalamnya ada madarat yang besar ya. Kemudian minum khamar dan lain sebagainya. Dan terkait dengan kemerdekaan, Bapak Ibu yang kami hormati, hendaknya kemerdekaan kita rayakan dengan penuh rasa syukur. Jangan bumbui hari kemerdekaan dengan kemaksiatan. Ya. Kita sedang mengingat-ingat nikmat Allah, kemerdekaan, tapi kita jadikan acara-acara kemerdekaan dengan hal-hal yang dibenci Allah. Ya. Kalau seperti ini kita tidak bersyukur namanya, tapi kufur. Ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya, poin yang kedua yang ada di dalam hadis ini, ya pelajarannya adalah wajibnya menjauhi semua larangan dari Rasul. Ya, wajibnya apa? Menjauhi seluruh kabeh ya larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat hadisnya, kita akan ketahui Rasulullah itu mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang, jauhi. Tapi manakala beliau memberi perintah untuk mengikuti perintah, beliau mengatakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ya, ada kata apa? Mastata'tum. Kalau kaitannya dengan larangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memberi embel-embel mastata'tum, semampu kalian. Artinya, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya larangan itu tidak ada kadar rukhsahnya. Larangan itu semuanya hukumnya bisa ditinggalkan. Ya. Bahkan saking bisanya larangan itu ditinggalkan sampai muncul larangan atas hal-hal yang bisa mengarahkan kepada larangan tersebut. Ya. Dipahami betul nggih? Jelas nggih? Kalau Allah melarang suatu hal, ya ini kan zatnya, larangannya itu halnya itu jelas dilarang. Saking terlarangnya ini, saking mampunya meninggalkan larangan, Allah juga melarang hal-hal yang menjadi wasilah kepada larangan itu. Ya. Kata sebagian ulama, innan nahya asyaddu minal amri. Ya.
larangan itu lebih kuat daripada perintah. Li'anna an-nahya lam yurakhas fi irtikabi syai'in minhu. Karena di dalam larangan Allah itu tidak memberi rukhsah. Rukhsah nama rukhsah keringanan. Terkait dengan larangan Allah tidak memberi keringanan. Bukan karena Allah kejam, tapi karena memang larangan itu bisa ditinggalkan, ya. Wal amru qayyida bihasbil istita'ah. Sementara perintah itu dikaitkan dengan kadar kemampuan, ya. Bal innal manhiya anhu yajibu ijtinabu muqaddimatihi wa musabbibatihi. Bahkan larangan itu juga diwajibkan meninggalkan sebab-sebabnya. Bukan halnya itu, sebabnya juga dilarang, ya. Karena memang larangan itu lebih kuat daripada perintah. Di antara larangan terhadap wasilah, ya, larangan terhadap wasilah adalah perintah mendekati zina. Zina itu dilarang atau dilarang? Zina itu dilarang. Wasilah untuk mengarah kepada zina juga dilarang. Di dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala taqrabu az-zina." Janganlah kalian mendekati zina. Ya. Ini bukan zinanya yang dilarang, tapi apa? Wasilahnya. Kalau wasilahnya dilarang, apa balik? Zinanya, ya. Maka seluruh yang mengantarkan kepada zina di dalam ayat ini, juga seluruh hal yang mendekatkan kepada zina itu hukumnya haram, ya, itu hukumnya haram. Ya, dari sini Bapak Ibu yang kami hormati, muncul satu kaidah, annal wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah, perantara itu memiliki hukum tujuannya. Hukum sebuah perantara itu sesuai dengan hukum atas tujuannya itu, ya. Hukum berzina apa? Haram. Maka wasilah untuk mengarah kepada zina, contohnya apa? Pacaran, ya, khalwat, itu juga haram, ya. Bermudah-mudahan ikhtilat, ya, itu juga diharamkan, ya. Baik, jadi wajibnya menjauhi perkara-perkara yang haram, dan ini tidak terkecuali. Wajibnya menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Kemudian di antara faidah dari hadis ini adalah kewajiban mengikuti perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Ya. Selama apa? Selama tidak ada dalil yang merubah hukum wajib jadi sunnah. Ya. Kalau ada sebuah larangan itu di hukum asalnya apa? Haram, ya. Kok kemudian ada dalil yang merubah dari hukum haram kepada yang lebih ringan, apa? Makruh. Maka dalam masalah perintah, hukum asalnya wajib. Tapi kewajiban ini kalau nanti diikuti dengan dalil yang merubah hukum wajib jadi yang lebih ringan, apa? Jadi sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Kemudian yang poin selanjutnya, poin yang keempat,
terkait dengan kemampuan seorang hamba untuk melakukan perintah. Di dalam agama kita, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, di dalam masalah larangan tidak ada kata toleransi. Semua yang dilarang hakikatnya bisa ditinggalkan oleh manusia, ya. Tapi di dalam masalah perintah itu ada hubungannya dengan kemampuan, ya. Jadi seseorang, ya, itu bisa dan harus melakukan perintah kalau dia mampu. Hukum asal haji itu wajib, ya. Tapi kan kemudian Allah tahu semua orang itu, semua muslim mestilah tidak mampu melakukannya. Ada sebagian orang yang mampu, ada yang lain yang juga tidak mampu. Maka perintah ini hukumnya tidak lagi wajib kalau tidak mampu, ya. Baik. Dan hadis dari Nabi SAW, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum," ini juga selaras dengan surat At-Taghabun ayat 16. Surat apa? At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yakni bertakwalah kepada Allah dengan melakukan perintahnya semampu kalian. Baik. Ini enggak kecepatan kan nggih, Bapak Ibu? Betul nggih? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya poin yang kelima. Barang siapa yang tidak mampu melakukan seluruh perintah, ya, tapi dia mampu melakukan sebagian dari perintah itu, maka dia wajib melakukan sebagian yang dia mampu lakukan, ya. Dipahami Bapak Ibu? Ya. Apabila ada syariat, ya, tentang suatu hal, dia mampu melakukan sebagiannya, maka dia wajib melakukan sebagian itu, bukan meninggalkan semuanya, ya. Apakah ada contoh nyata di dalam agama kita? Ada. Contohnya apa? Yang pertama thaharah. Yang pertama bersuci, ya. Kita diperintahkan untuk wudu dengan air, mandi wajib dengan air juga. Tapi kan ada masa di mana kita itu tidak boleh menggunakan air untuk wudu atau untuk mandi wajib. Entah karena tidak ada airnya, atau ada airnya tapi hanya digunakan untuk minum, ya. Maka bukan berarti kita tidak bersuci, tapi kita melakukan sebagian thaharah berupa apa? Tayamum. Dan tayamum pun itu tidak seperti wudu, ya, tidak seperti mandi wajib, tidak menyeka kepala, telinga, kumur-kumur. Tayamum kumur-kumur priwe, ya, nggak bisa, ya, sebagian saja, ya. Kemudian yang kedua, contoh nyata yang kedua, sholat. Bapak Ibu, sholat itu perintah, ya. Sholat itu perintah yang hukumnya wajib dilakukan. Tapi sholat itu kadang dilakukan tidak dalam keadaan berdiri. Contohnya apa? Sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring, ya. Kalau berbaring nggak bisa miring-miring, mengisyaratkan dengan kepala, mengisyaratkan dengan mata, ya, atau tangan semampunya. Oke, yang ketiga terkait dengan zakat, ya, terkait dengan zakat. Kalau seseorang punya harta, ya, harganya dia itu wajib dizakati. Tapi kalau tidak mampu,
karena tidak mencapai haul atau nisab atau tidak memenuhi syarat-syarat wajib zakat, tidak perlu zakat ya. Oke, kemudian yang kelima, contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat, terkait dengan pemberian nafkah ya. Terkait dengan pemberian nafkah ya. Manakala ada seorang istri ya, ada seorang laki-laki memberi nafkah, memiliki harta dan dia wajib memberi nafkah kepada siapa yang ada di bawahnya, entah istri, anak, cucu, kemudian paman, keponakan. Karena dia terbatas kemampuannya, tidak bisa memberi nafkah semuanya, maka dimulai dari yang paling dekat, yaitu istrinya, kemudian anak-anaknya, kemudian orang-orang yang terdekatnya. Wallahu a'lam. Baik, itu contoh nyata dari mengamalkan sebagian perintah kalau tidak bisa melakukan semuanya. Baik, poin yang keenam, Bapak Ibu yang kami hormati, pelajaran dari hadis ini adalah tidak diperbolehkan atau adanya larangan terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak bertanya itu sebetulnya dilarang, terutama manakala pertanyaan itu muncul ketika turun wahyu. Di zaman siapa? Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan larangan ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 101. Surat apa? Al-Maidah ayat 101. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang hal-hal suatu sesuatu ya, yang mana jika kalian bertanya justru tasukkum, membuat kalian bingung dan susah ya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, afdhalul muslimina jaraman, orang muslim yang paling besar dosanya, man sa'ala an syai'in lam yuharrim faharrama min ajli mas'alatihi, yaitu seseorang yang bertanya akan suatu hal yang sebetulnya hal itu aslinya tidak diharamkan, tapi karena pertanyaan yang dilontarkan jadi hukumnya haram ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan dilarang di zaman kita padahal wahyu sudah berhenti? Ada. Contoh pertanyaan yang tidak perlu kita tanyakan dan pasti memberi dampak buruk pada keimanan kita dan agama kita. Contohnya adalah bertanya tentang perkara-perkara gaib ya, bertanya tentang perkara-perkara yang gaib. Contoh, bagaimana atau kapan turunnya hari kiamat ya, tanggal pira, jam pira, ya, bulan apa, kalau merinci ya. Atau bertanya tentang bagaimana gerakan-gerakan malaikat di dalam azab kubur ya. Apakah dengan tangan kanannya, bagaimana raut wajah malaikatnya ya. Atau merinci tentang nikmat-nikmat kubur ya. Termasuk juga Bapak Ibu, larangan bertanya tentang bagaimana ya, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rinci ya. Bagaimana sifatnya
Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Di antara pertanyaan yang pernah dibahas oleh ulama kita yaitu Al-Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya tentang istiwa. Allah itu beristiwa. Apa itu istiwa? Kata Al-Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidak atau sudah diketahui. Istiwa itu istiwa, ya ghairu majhul. Wal kaifa ghairu ma'qul. Tapi bagaimana Allah beristiwa itu tidak bisa diakali, tidak bisa dipahami secara rinci. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentang istiwa hukumnya nomor wajib, wasu'al anhu bid'ah. Ya, bertanya tentang istiwa itu tidak diperbolehkan. Baik. Bahkan Imam Malik manakala ditanya tentang istiwa yang secara rinci oleh penanya, Imam Malik mengatakan, ma araka illa mubtadi'an. Aku tidak memandangmu kecuali engkau sebagai ahli bid'ah. Baik. Jadi perkara yang gaib yang tidak perlu kita tanyakan di antaranya adalah pertanyaan terkait dengan kaifiyah, ya, bagaimana sifatnya Allah secara rinci. Ya. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara pertanyaan yang tidak perlu kita lontarkan di zaman ini adalah bertanya tentang hal yang belum terjadi. Bertanya tentang apa? Tentang hal yang belum terjadi. Ya. Ibnu Umar putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la tas'alu 'amma lam yakun. Jangan bertanya tentang perkara yang belum terjadi. Fa inni sami'tu Umar la'ana sa'il 'amma lam yakun. Karena aku pernah mendengar Umar bin Khattab, beliau itu melaknat orang yang bertanya tentang suatu hal yang belum terjadi. Ya. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu jika ditanya tentang suatu hal, ya, jika ditanya tentang suatu hal, beliau tanya lagi, kana hada, apakah sudah terjadi hal ini? Kalau yang bertanya mengatakan la, belum terjadi, Zaid bin Thabit tidak menunjukkan atau mempertunjukkan kepintarannya, akan tetapi beliau radhiyallahu anhu mengatakan da'uhu hatta yakun. Enggak usah tanyakan, wong itu belum terjadi. Buat apa bertanya? Ya. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami perlu kita pahami bersama bahwa pertanyaan di dalam agama Islam, ya, itu ada yang dilarang, ada yang justru harus dilakukan. Ya. Yang membuat kita binasa adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak begitu penting. Ya. Tapi kalau pertanyaannya bersifat istirsyad, meminta petunjuk, pertanyaannya berupa pertanyaan untuk menambah ilmu kita, maka pertanyaan-pertanyaan itu hukumnya wajib, minimal sunnah, ya, minimal sunnah. Ya. Dan disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 43, surat An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, yaitu orang yang sudah mengetahui, jika kalian tidak mengetahui. Di sini perintahnya untuk bertanya, Bapak Ibu. Ya. Rasulullah SAW juga memerintahkan hal yang sama di dalam hadisnya,
Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka memang tidak tahu? Kira-kira hadis ini sedang berbicara kasus apa Bapak Ibu? Kasus sahabat yang meninggal karena mandi wajib. Kok bisa mandi wajib dari meninggal? Iya, ini sudah sering kita dengar ya. Ada sekelompok sahabat yang bersafar, di tengah perjalanan ada sahabat yang tertimpa apa? Batu kepalanya, berdarah. Terus malam-malam dia mimpi basah, ya, junub. Tanya kepada sahabat yang lainnya, wahai teman-temanku, gimana nih? Apakah aku boleh mandi wajib atau aku dapat rukhsah? Sahabat yang lain bilang apa? Lo kayaknya orang rukhsah, kayaknya harus mandi wajib. Maka sahabat itu pun mandi wajib, tapi setelahnya apa? Justru meninggal dunia. Kasus ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun bersabda demikian. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya jika memang tidak tahu hukumnya? Kemudian Rasulullah katakan, fa innama syifa'ul 'ai as-su'al. Karena obatnya kebodohan apa? Bertanya. Oke. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli tafsir, beliau pernah ditanya tentang banyaknya ilmu beliau, banyaknya ilmu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, anna laka hadzal ilmu, bagaimana caramu mendapatkan ilmu yang begitu banyak ini? Ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian menjawab, biqalbin aqulin, dengan hati yang cerdas, walisanin sa'ulin, dan dengan lisan yang sering bertanya. Ya, jadi dengan ini Bapak Ibu kita jadi memahami dengan jelas bahwa yang menjadi sebab hancurnya umat Islam adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak urgen. Tapi kalau pertanyaannya terkait dengan masalah-masalah yang memang kita harus mengetahuinya, entah dari sisi akidah, ibadah, muamalah, ya, terkait dengan itu semua yang harus kita lakukan adalah bertanya. Ya. Jadi pertanyaan untuk menghilangkan kebodohan itu hukumnya wajib dilontarkan. Tapi kalau pertanyaan yang sifatnya tambah ruwet, ya, agama kita tidak perlu ditanyakan. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Oke. Dan poin yang terakhir, ya, poin yang terakhir yang ada di dalam hadis ini adalah mewaspadai dan menjauhi terlalu banyak bertanya tentang hal-hal tadi, dan juga menjauhi perbedaan atau penyelisihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. At-tahdzir, ya, mewaspadai, waspada terhadap terlalu banyak bertanya tentang pertanyaan yang tidak urgen, dan juga mewaspadai menyelisihi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita harus waspada dengan hal tadi? Karena umat-umat para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu hancur dan binasa karena dua hal ini. Karena pertanyaan yang tidak terlalu penting, dan karena mereka menyelisihi para nabi, ya. Ini yang ada di dalam hadis yang ke-6. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hormati, hendaknya kita bersyukur kalau kita masih bisa mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu penting, apalagi sampai merubah agama kita. Oke, itu hadis yang ke-9. Kita masuk ke hadis yang ke-10. Waktu tinggal 9 menit lagi. Kita
kita akan bacakan sebagian dari apa yang ada di hadis yang ke-10 ini. Hadis yang ke-10 kata Imam Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ta'ala thayyib, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah Ta'ala tidak menerima suatu amal kecuali amal itu amal yang baik-baik saja. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya memerintahkan orang-orang beriman dengan perintah yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Ini perintah kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Rasul. Perintahnya apa? Makan baik dan beramal soleh. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, ini perintah kepada orang-orang mukmin, makanlah dari perkara-perkara baik yang telah aku rizkikan, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan perintah kepada para rasul adalah supaya makan makanan yang halal, yang thayyib. Tsumma dzakara ar-rajul, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu orang laki-laki, yuthailus safar, dia telah melakukan perjalanan jauh, asy'atha aghbar, ya, badannya itu penuh debu, badannya lusuh karena perjalanan yang jauh. Yamuddu yadayhi ilas sama, tangannya diangkat ke langit. Ya, sebelum dilanjut, Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang sebetulnya laki-laki itu memiliki sebab-sebab diijabahi doa. Yang pertama, dia sedang melakukan perjalanan jauh. Ya, orang yang perjalanan jauh itu doanya mustajab. Yang kedua, dia menengadahkan kedua tangan, ditambah dua. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, sebab ijabah ketiga diulang-ulangnya doa. Ya, doa itu kalau diulang-ulang mustajab. Tapi ya, setelah Rasulullah menyebutkan tiga sebab diijabahi doa ini, orang tersebut memiliki penghalang. Kenapa kok sampai doanya itu tidak terkabulkan? Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, ya, seluruh kebutuhannya dan makannya itu dipenuhi dengan cara yang haram. Dan kata Nabi, fa'anna yustajabu lah, bagaimana mungkin orang tersebut akan diijabahi padahal dia berada pada keadaan mustajab doanya, safar, kemudian apa? Tangan diangkat, doanya diulang-ulang. Tapi karena dia itu makan haram, minum haram, menggunakan hal yang diharamkan, maka tiga sebab mustajabnya doa ini tidak berefek. Ya, dan ini sebabnya karena menyelisih dan tidak mau mengikuti perintah Allah
untuk mengkonsumsi dan memanfaatkan perkara-perkara yang halal. Ya, inilah efeknya dari orang yang mengonsumsi hal-hal yang haram. Dan hadis ini hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Muslim. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa poin yang tentu tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan ini mengingat waktu yang sangat terbatas. Dan mohon izin kami sampaikan beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, di dalam hadis ini ada salah satu nama Allah. Ya, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu At-Thayyib. Nama At-Thayyib. Maksud daripada At-Thayyib adalah Al-Munazzah 'anil naqais wal 'uyub. Allah itu suci, ya. Allah itu suci, bersih dari segala macam kekurangan dan aib. Ya, ini yang dinamakan dengan At-Thayyib. Tapi enggak sesuai dengan nama Bang Thayyib, ya. Ada di sini yang namanya Pak Thayyib? Ada? Enggak ada. Berarti kalau ada yang namanya Pak Thayyib, dia harus enggak boleh punya aib, enggak boleh punya kekurangan. Jadi boleh enggak pakai Thayyib? Mungkin tanya kita bacakan saja nih, Thayyib gitu nih. Thayyib. Tapi kalau Thayyib ini sudah pakai isim tafdil, ya. Rasul Allah SWT itu aman dari kekurangan dan aib. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Thayyib dan bagaimana kita mengatakan Allah itu Thayyib? Allah itu Thayyib, maha baik dari sisi tidak ada kurang dan aibnya Allah Thayyib dalam firman-Nya. Allah Thayyib di dalam nama firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala Thayyib, ya, maha baik di dalam kehendaknya, dan Allah taala juga Thayyib di dalam asma dan sifatnya, dan juga Allah taala Thayyib di dalam zatnya, ya. Di dalam firman-Nya, seluruh firman Allah itu baik, tidak ada yang buruk. Di dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala segala kehendaknya, ya, entah syariat maupun takdir alam, semuanya pasti diiringi dengan hikmah, pelajaran di dalamnya. Di dalam nama dan sifatnya Allah itu Thayyib, ya, namanya itu mengandung simbol dan mengandung makna yang begitu mendalam tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Thayyib dalam zatnya. Zatnya Allah itu tidak ada aib dan cacat, ya. Baik, untuk lebih rincinya insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan mendatang insyaallah taala. Dan karena waktunya sudah pukul 5.57,